Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Thalia, NPM saya 100-400-221 dari Fakultas Hukum Angkatan 2020. Saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Investasi Bodong dihubungkan dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice. Kerugian yang dialami masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2018 hingga 2022 sudah tembus 126 triliun. Jumlah tersebut dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum yang lebih holistik untuk memperhitungkan aspek restoratif dalam menangani tindak pidana, termasuk dalam kasus-kasus penipuan investasi bodong. Dengan demikian, pendekatan tidak hanya berfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban serta mencegah kejahatan yang serupa di masa depan. Identifikasi masalah dari permasalahan yang menjadi judul skripsi saya adalah bagaimana kebijakan restoratif justice dalam kasus investasi bodong secara online, dan yang kedua bagaimana penerapan restoratif justice dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Pasal 378 itu tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP lama. Adapun pasal terbarunya pasal 492 Undang-Undang 1 tahun 2023 KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Penyelesaian kasus dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif justice yang mengadopsi pendekatan solusi win-win solution atau mencari solusi bersama, meskipun kasus tersebut berada dalam tidak lingkup pidana. Dengan menerapkan pendekatan win-win solution, para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dapat berpartisipasi aktif untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi seluruh pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatur dampak negatif yang timbul dan memulihkan kerugian dan mencapaikan kesepakatan yang adil. Walaupun kasus tersebut dalam ranah pidana, pendekatan restoratif justice memberikan ruang untuk mempertimbangkan kebutuhan korban, rehabilitasi pelaku, dan membangun keseimbangan dalam penyelesaian konflik. Penerapan restoratif justice dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, pengakuan kesalahan, pertanggungjawaban, serta perbaikan terhadap dampak sosial ekonomi korban menjadi elemen sentral dalam pendekatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana efektivitas restoratif justice dalam mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana dan memberikan ruang terhadap kebutuhan pemulihan mereka. Adapun upaya preventif, edukasi publik, peningkatan kesadaran, regulasi yang ketat, dan upaya represifnya penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan kerugian korban. Simpulannya, restoratif justice dalam kasus tindak pidana investasi bodong online bisa menjadi pendekatan yang memperhatikan aspek pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan lebih dari sekedar hukuman, namun perlu mempertimbangkan kompleksitas serta tantangan dalam penerapannya. Dan restoratif justice memperluas pandangan mengenai tujuan pemidanaan dengan memperhatikan aspek-aspek di atas. Saran yang dapat dipertimbangkan dalam penerapan adalah edukasi dan pencegahan. Restoratif justice berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu fleksibilitas dalam pendekatan, memastikan fleksibilitas dalam penerapan restoratif justice untuk memenuhi kebutuhan individu dengan situasi yang berbeda. Kesetaraan dalam proses menjamin kesetaraan dalam proses restoratif justice, memastikan bahwa hak-hak semua pihak, baik pelaku maupun korban, dapat dihormati dan bahwa prosesnya tidak memihak pada suatu pihak tertentu. Sekian dari presentasi skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah.